Bayangkan Anda sedang membaca sebuah buku, bukan buku matematika, bukan ensiklopedia, bukan pula kumpulan rumus, tetapi sebuah kitab yang berbicara tentang cinta dan kematian, surga dan neraka, hukum dan sejarah, doa dan air mata manusia. Lalu, tanpa sengaja, Anda menemukan sesuatu yang janggal. Kata hidup dan mati muncul dengan jumlah yang sama persis. Kata dunia dan akhirat juga seimbang. Bahkan, ketika Anda menghitung kata laut dan daratan, hasil persentasenya sesuai dengan peta bumi modern. Pertanyaannya sederhana. Apakah ini sebuah kebetulan? Atau kita sedang berhadapan dengan sebuah desain matematika yang jauh melampaui zamannya? Apakah mungkin seorang manusia abad ke-7 yang hidup di padang pasir, tanpa komputer, tanpa kalkulator, tanpa software statistik, mampu menyusun sebuah kitab sepanjang lebih dari 6.000 ayat selama 23 tahun dengan konsistensi matematis yang baru kita sadari 14 abad kemudian? Atau justru kita yang selama ini membaca Al-Quran terlalu cepat tanpa pernah benar-benar menghitungnya? Mari kita mulai dari sesuatu yang paling mendasar dalam hidup manusia. Hidup dan mati. Dalam bahasa Arab Al-Quran, kata Al-Hayat, hidup. Kata Al-Maut, mati. Keduanya muncul masing-masing 145 kali. Bukan 144 banding 146. Bukan 140 banding 150, tapi 145 berbanding 145. Secara matematis, dalam sebuah teks sepanjang Al-Quran, probabilitas dua kata berlawanan muncul dengan jumlah identik secara acak adalah sangat kecil. Namun keajaibannya bukan hanya pada angka. Perhatikan maknanya. Al-Quran tidak pernah menonjolkan hidup tanpa mengingatkan mati, dan tidak pernah membicarakan mati tanpa mengatakan hidup. Seolah pesan moralnya dijaga oleh angka itu sendiri. Hal yang sama terjadi pada al-dunya, dunia, al-akhirah, akhirat. Keduanya muncul sebanyak 115 kali. Ini bukan sekedar statistik. Ini adalah keseimbangan worldview. Al-Quran tidak memerintahkan manusia meninggalkan dunia sepenuhnya, tetapi juga tidak membiarkan manusia tenggelam di dalamnya. Angka-angka ini seperti penjaga makna, agar pesan moral tidak condong ke satu ekstrim. Dan pertanyaan semakin mengganggu pikiran. Jika ini sebuah kebetulan, mengapa kebetulannya selalu bermakna? Sekarang mari kita melangkah ke sesuatu yang lebih konkret. Bumi yang kita pijak. Dalam Al-Quran, kata al-bahar, lautan, disebutkan sebanyak 32 kali. Kata al-bar, daratan, disebutkan sebanyak 13 kali. Totalnya menjadi 45 kali. Sekarang kita lakukan sesuatu yang tidak mungkin dilakukan orang Arab abad ke-7. Menghitung persentase permukaan bumi.
Daratan 13 berbanding 45 dikali 100. Lautan 32 berbanding 45 dikali 100. Dan angka ini nyaris identik dengan data geografi modern. Lebih kurang 29% daratan dan 71% lautan. Pertanyaannya bukan lagi, apakah ini kebetulan? Tetapi, bagaimana caranya? Manusia baru bisa memetakan bumi secara akurat setelah satelit, foto udara, teknologi pengukuran global. Namun angka ini sudah terkunci dalam sebuah kitab yang diturunkan lebih dari 1400 tahun lalu. Dan yang lebih menggetarkan, Al-Quran tidak pernah mengatakan rasio daratan dan lautan adalah sekian persen. Ia hanya berbicara, tapi struktur katanya berhitung. Sekarang mari kita bicara tentang waktu. Sesuatu yang bahkan hari ini pun masih menjadi misteri dalam fisika modern. Dalam Al-Quran, kata yaum, hari, dalam bentuk tunggal muncul 365 kali. Kata syahr, bulan, muncul sebanyak 12 kali. 365 hari dan 12 bulan. Ini bukan kalender buatan manusia. Ini adalah siklus kosmik. Pertanyaannya kembali muncul. Apakah mungkin seseorang menyampaikan wahyu selama 23 tahun dengan tema yang berpindah-pindah, dengan konteks sosial yang berubah, dengan ayat turun tidak berurutan, namun tetap menjaga konsistensi statistik yang bahkan editor modern pun bisa gagal menjaganya. Dalam dunia penerbitan hari ini, satu perubahan kecil saja bisa merusak keseluruhan struktur teks. Namun Al-Quran seolah memiliki sistem internal yang mengunci dirinya sendiri. Disinilah pembahasan menjadi semakin serius. Dalam surah Al-Mudatsir, ayat 30. Di atasnya ada 19. Angka 19 menjadi perhatian banyak peneliti struktur Al-Quran. Salah satu contoh paling terkenal, Basmalah, Bismillahirrahmanirrahim, terdiri dari 19 huruf Arab. Mengapa ini menarik? Dalam dunia modern, kita mengenal konsep checksum, hash, integrity verification, sistem yang memastikan data tidak berubah. Jika satu karakter saja bergeser, seluruh sistem akan gagal. Sebagian peneliti melihat pola serupa dalam Al-Quran. Jika satu huruf ditambah, jika satu huruf dikurangi, maka keseimbangan matematisnya runtuh. Seolah Al-Quran memiliki sistem pengamanan internal, jauh sebelum manusia mengenal kriptografi. Ini tidak berarti Al-Quran adalah buku matematika. Justru sebaliknya, ia adalah kitab petunjuk yang menggunakan matematika sebagai bukti ketelitian, bukan sebagai tujuan utama. Pada akhirnya, pertanyaannya bukan lagi apakah semua ini kebetulan, tetapi berapa banyak kebetulan yang masih bisa kita terima sebelum logika menyerah. Al-Quran tidak memaksa kita beriman lewat angka, namun bagi mereka yang mau berpikir, angka-angka itu berbisik pelan. Jika strukturku saja sepresisi ini, bagaimana mungkin isiku sia-sia? Mungkin keajaiban Al-Quran bukan hanya pada apa yang ia katakan, tetapi pada bagaimana ia disusun. Dan mungkin
Iman bukanlah sesuatu yang bertentangan dengan logika, melainkan puncak dari logika yang jujur.